Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tifa Nur Alia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Perantik keras merupakan salah satu sumber daya komputasi. Perantik keras ini meliputi 6 komponen. Yang pertama prosesor, yang kedua memori, yang ketiga ruang penyimpanan, yang keempat alat-alat input atau input device, yang kelima alat-alat output atau output device, dan yang keenam multimedia. Yang pertama prosesor atau CPU. Seperti yang kita ketahui, prosesor merupakan inti dari sebuah komputer. Prosesor ini mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain dalam komputer. Yang kedua memori. Memori atau yang disebut juga dengan ruang penyimpanan primer atau random access memory atau RAM mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit utama komputer yang disebut dengan motherboard. Memori adalah barang yang rentan karena isinya akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Selanjutnya ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan meliputi ruang penyimpanan tetap atau fixed storage dan ruang penyimpanan yang dapat dilepas atau removable storage. Ruang penyimpanan tetap adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Contohnya seperti hard drive yang terdapat di komputer para pengguna. Kemudian yang kedua, ruang penyimpanan yang dapat dilepas atau removable storage merupakan ruang penyimpanan yang dapat dilepaskan dari satu komputer dan dipasang kembali ke komputer lain. Contohnya seperti flash drive USB, CD, DVD, dan ruang penyimpanan jinjing lainnya. Selanjutnya alat-alat input. Alat-alat input merupakan suatu alat yang menangkap data oleh metode manual atau elektronik dan mengirimkan data ke ruang penyimpanan atau memori. Selanjutnya alat-alat output. Alat-alat output adalah suatu alat yang menyajikan dan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat-alat output yang umum adalah monitor komputer, printer, CD, dan pengeras suara. Yang terakhir multimedia. Evolusi pertama alat input dan output adalah menuju multimedia. Pengguna dapat menggunakan lebih dari satu media pada saat yang sama. Dewasa ini, sebagian besar pengguna tidak akan mendapat akses atau sistem informasi berbasis komputer jika tidak ada multimedia. Selanjutnya, alat-alat komputasi pribadi. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer seperti Samsung, Nokia, BlackBerry, dan lain-lain telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Beberapa telepon seluler dapat menyimpan video-video pendek. Telepon seluler memiliki kapasitas komputasi yang dasar saja, dan keypad serta layar tampilannya bertindak sebagai alat input dan output. Selanjutnya, telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Selanjutnya, jaringan rumah. Jaringan komputer rumah telah sama populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet atau broadband. Perusahaan telepon menjual modem DSL atau digital subscriber line. Baik modem kabel maupun DSL dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah-rumah. Selanjutnya, keamanan komputasi rumah. 3 aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro yang dipergunakan di rumah dan di tempat kerja. Keamanan bagi sumber daya sebuah organisasi seperti server web, basis data, dan jaringan hendaknya menjadi tanggung jawab dari para profesional sistem informasi. Kemudian terdapat 2 jenis pembaruan atau update yang penting bagi pengguna individu, yaitu update untuk sistem operasi dan untuk peranti lunak aplikasi. Mengupdate sistem operasi penting bagi keamanan dan efisiensi. Selanjutnya peranti lunak. Peranti lunak meliputi peranti lunak sistem, peranti lunak aplikasi, dan peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Yang pertama, peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem atau sistem software atau yang disebut juga dengan peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Sistem operasi mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, peranti lunak, aplikasi, dan peranti keras. Selanjutnya, peranti lunak aplikasi meliputi yang pertama peranti lunak aplikasi siap pakai atau pre-written application software atau yang disebut juga dengan peranti lunak off the shelf yang diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Peranti lunak siap pakai memiliki 2 keuntungan penting, yaitu yang pertama peranti lunak siap pakai telah langsung tersedia
perusahaan tidak harus menunggu programmer mengembangkannya. Kemudian keuntungan yang kedua, panti lunak siap pakai lebih murah daripada panti lunak khusus. Ada juga panti lunak aplikasi khusus yang merupakan panti lunak yang diterapkan pada organisasi yang memiliki operasi yang unik. Kemudian ada juga panti lunak yang dibuat oleh pengguna. Pengguna akhir membuat panti lunak aplikasi dalam jumlah signifikan yang dipergunakan dalam tugas-tugas pekerjaannya. Selanjutnya, panti lunak yang mudah digunakan pengguna. Panti lunak yang sederhana dan penggunanya intuitif seringkali dikatakan mudah digunakan pengguna atau user friendly. Selanjutnya, komunikasi. Yang pertama, koneksi publik. Protokol-protokol jaringan layanan digital terintegrasi atau Integrated Service Digital Network (ISDN) dan saluran berlangganan digital Subscriber Line (DSL) menjadi standar untuk mengirim data pada kecepatan 1,5 hingga 32 Mbps atau 32 juta bit per detik melalui saluran telepon standar. Selanjutnya, saluran pribadi. Saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi pengguna. Selanjutnya, jaringan pribadi maya atau Virtual Private Networks. Untuk dapat menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi namun tetap dapat mempergunakan jaringan internet yang berbiaya rendah, dapat memilih VPN sebagai pilihannya. Selanjutnya, komunikasi jaringan. International Organization for Standardization didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka atau OSI bagi koneksi-koneksi jaringan. OSI terdiri atas sebuah model 7 lapisan, yaitu yang pertama lapisan fisik yang menyimpan dan mengambil data dari media jaringan. Kemudian yang kedua adalah lapisan link data yang memindahkan data dari satu alamat jaringan ke alamat jaringan yang lain. Kemudian yang ketiga lapisan jaringan yang mengedarkan data dari satu alamat jaringan ke alamat jaringan yang lain. Kemudian yang keempat adalah lapisan transport yang menjamin integritas keamanan pengiriman data dari ujung ke ujung. Kemudian yang kelima adalah lapisan sesi yang membuat dan memelihara saluran komunikasi. Kemudian yang keenam adalah lapisan presentasi yang mengelola konversi penyajian data. Kemudian yang ketujuh adalah lapisan aplikasi yang melaksanakan komunikasi aplikasi ke aplikasi. Selanjutnya, protokol untuk komunikasi komputer. Terminal hanya menyediakan alat memasukkan dan menampilkan data bagi komputer. IBM menyadari keterbatasan komunikasi ini sebagai suatu masalah sehingga IBM dan perusahaan-perusahaan lain mulai mengembangkan protokol komunikasi. Selanjutnya ada paket. Paket data adalah suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Selanjutnya ada alamat jaringan internet. Untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan, setiap komputer yang menangani paket data harus memiliki satu alamat yang unik. Ketika menjalankan paket-paket di internet, maka akan dipergunakan alamat IP. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Ada dua jenis jaringan. Yang pertama, jaringan area lokal dan internet. Yang pertama, jaringan area lokal atau local area network atau LAN adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh satu media yang sama. LAN mencakup jarak total sebesar kurang dari 1,5 mil dengan jarak di antara dua alat tidak lebih dari 60 kaki. Sedangkan jaringan area metropolitan atau Metropolitan Area Network atau MAN adalah suatu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Sedangkan jaringan area luas atau Wide Area Network atau WAN digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batas LAN dan MAN. Selanjutnya, internet meliputi intranet dan extranet. Dalam intranet, organisasi dapat membatasi akses ke jaringan mereka hanya kepada anggota-anggota organisasi dengan menggunakan intranet. Ketika intranet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan, maka disebut sebagai extranet. Selanjutnya, konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan-kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna.